Bayangkan, sebuah dunia di mana setiap orang membaca, menyelami lautan pengetahuan, dan menemukan keajaiban dalam setiap halaman buku. Menurut banyak orang, membaca merupakan serangkaian aktivitas yang biasa saja. Namun, dampaknya sangat luar biasa. Sehingga, tidak semua orang sanggup bertahan melakukannya. Baru lihat buku, sudah mengantuk. Benar, betapa melelahkannya untuk bisa menjadi pembaca buku. Apalagi sampai mau mengajak orang lain untuk jatuh cinta dengan membaca. Membaca bukan seperti lapar yang bisa langsung diatasi dengan makan. Membaca butuh komitmen, kesadaran, motivasi, dan waktu. Ketika kita sudah terpikat dengan buku, kita ingin orang-orang di sekitar kita ikut menyelami dunia yang kita temukan dalam cerita, fakta, atau ide-ide besar. Kadang, kita telah antusias menceritakan betapa hebatnya sebuah buku. Tapi, calon pembaca justru bingung dan terjebak dalam penjelasan yang terlalu buluk, rumit, atau malah berakhir asyik bercerita sendiri. Memang sangat sulit, karena membaca bagian dari kesenian. Dan itulah yang disebut seni membaca. Mungkin di antara teman-teman ada yang merasa gemas. Kenapa ada orang yang sangat susah untuk membaca? Padahal itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan, di mana kita bisa mengetahui dunia dengan hanya duduk santai di kursi nyaman kita. Menurut saya, inilah yang dikatakan kenikmatan. Bila mencoba, teman-teman juga akan merasakannya. Bisa jadi. Lantas, bagaimana caranya kita mengajak orang untuk membaca? Bagaimana kita menjadikan membaca bagian dari kehidupan sehari-hari? Dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kota hingga pelosok desa. Menurut saya, jawabannya cukup sederhana. Pertama, hal yang perlu dilakukan adalah berbicaralah dengan bahasa yang sederhana. Jangan jelaskan membaca dengan istilah-istilah tinggi atau teori yang membingungkan. Ceritakan bahwa membaca itu seperti mengobrol dengan sahabat yang bijak. Seperti menonton film di dalam kepala, atau seperti menemukan jawaban atas pertanyaan hidup yang selama ini tersembunyi. Buat mereka bahwa membaca itu dekat, bukan sesuatu yang mengawang-awang. Selanjutnya, tunjukkan langkah-langkah kecil. Misalnya, membaca itu seperti belajar berjalan, tidak langsung lari maraton. Ajak mereka mulai dari sesuatu yang ringan. Sebuah artikel yang pendek, cerita lucu, atau buku bergambar. Beri mereka kebebasan memilih bacaan yang sesuai dengan minat mereka. Seperti seorang pecinta bola, mungkin akan tergoda membaca biografi Messi. Sementara penggemar misteri akan terpikat oleh novel detektif. Kuncinya adalah membuat mereka merasa bahwa, aha, ini seru dan menarik. Selanjutnya, jadilah teladan. Tunjukkan bahwa membaca adalah bagian dari hidupmu. Bacalah di depan mereka. Ceritakan apa yang kamu pelajari dari buku favoritmu dengan penuh semangat. Atau, ajak mereka ke perpustakaan sambil bercanda. Kemudian yang terakhir, manfaatkan perpustakaan sebagai pusat komunitas. Ciptakan kegiatan yang membuat membaca hidup, klub buku untuk mendiskusikan cerita, sesi dongeng untuk anak-anak, atau pameran buku dengan tema seru. Bagikan kutipan favorit di papan pengumuman perpustakaan atau media sosial. Ketika membaca jadi aktivitas yang penuh tawa dan koneksi, orang-orang akan berbondong-bondong datang dan perpustakaan akan menjadi sentral dari komunitas pembaca ini. Yang sebenarnya, perpustakaan telah hadir di tengah-tengah kita sejak dulu. Hadir untuk memperluas wawasan kita dengan berbagai tawaran-tawaran literaturnya dan ruang untuk menghidupkan kebudayaan pengetahuan bagi masyarakat. Olehnya itu, kita sebagai masyarakat berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Namun, beberapa dari kita masih kurang memanfaatkan kehadirannya. Entah itu kita belum mencoba mengunjunginya, ataupun belum ada yang memberikan dorongan atau motivasi. Membaca adalah gerbang menuju literasi, dan literasi adalah kunci untuk memahami dunia serta berkarya di dalamnya.
Tapi jangan sampai kita terjebak hanya menyebarkan buku tanpa mengajarkan cara mencintai membaca. Perpustakaan megah dan tumpukan buku tidak akan berarti apa-apa tanpa hati yang tergerak untuk membaca halaman pertama. Ajak satu orang di sekitarmu untuk membaca sesuatu yang mereka sukai. Ceritakan pengalamanmu dengan tawa dan semangat. Tunjukkan bahwa membaca bukan tugas, tapi sebuah petualangan. Bersama kita bisa menjadikan membaca bukan sekedar kebiasaan, tapi budaya yang hidup di setiap lapisan masyarakat. Jangan sampai waktu yang mengatur Anda, dan waktu membaca buku Anda direnggut oleh waktu.